Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? And I hope you really enjoy. And this week we wanna talk about past simple tense. Okay. Have you ever know about past simple tense? Okay, it's very easy, guys. Let's go. Okay, past simple tense we use when we wanna talk about the past general state. Jadi kita ngomongin suatu hal yang udah kejadian di masa lalu. Berarti kita harus pakai past simple tense. Oke? Oke. Caranya gimana? Cara bikinnya gampang. Waktu kemarin kan udah dibikinin cara formula untuk menghafalkan tenses, ya kan ya? Pasti kamu sudah menguasai dan ketika belajar satu persatu udah terkuasai, ya kan ya? Oke. Formulanya ketika ada si subjeknya I, he, she, it, pakai verbnya itu was. Tapi ketika pakai si subjeknya you, we, they, kamu pakainya were. Masih ingat kan ya tabelnya di video sebelumnya? Nah, kita merahin dulu. Kita pakai, karena kita judulnya pakai verb be, maka kita lihat tabel to be. Ada kan ya tabel to be, verb kedua, karena pas ya, masa lalu pakai verb kedua. Yang merah-merahnya itu udah ke identifikasi. Ketika si subjeknya I, he, she, it pakainya was, dan you, we, they pakainya were. Hafalkan ya. Oke? Oke, good. Next. Past simple tense verb was or were. Jadi formulanya kita pakai subjek dulu di depannya, lalu pakai was atau were, lalu pakai verb pertama. Jadi si was dan were-nya itu mengikuti si subjek yang tadi yang kita bahas ya. For example, I was hungry. Saya udah lapar. Laparnya pada masa lalu ya. Jadi sekarang enggak. Jadi menceritakan apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Masa lalu tuh yang kayak gimana? Gak usah jauh-jauh 5 menit yang lalu. Nah, itu udah termasuk masa lalu. Detik yang lalu itu termasuk masa lalu. Oke, jadi jangan bingung dengan masa lalu ya. Yang penting hal yang sudah terlewat itu dibilangnya masa lalu dalam tenses. You were a good work. Kamu sudah bekerja dengan baik. Kapan? Waktu lampau, ya kan? Jadi bukan sekarang tapi yang udah terjadi. Next. Oke, sekarang kita bikin formasi negatifnya. Kalau yang tadi kan positif, sekarang negatif. Gimana caranya? Gampang, tinggal tambahin not di setelah was atau were-nya. Gampang kan? Iya, gampang, tinggal nambahin doang. For example, I was not hungry. Kalau tadi kan I was hungry, kalau sekarang karena negatif I was not hungry. Was ini sama not bisa digabungkan ternyata, dan bisa dibilangnya wasn't. I wasn't hungry. Oke, I wasn't hungry. Pak, kalau saya pakai I was not hungry boleh? Boleh. Tapi kalau pengen terlihat expert, pengen kelihatan lebih ahli, kamu bisa pakai I wasn't hungry. Kalau I was not hungry, biasanya kelihatannya masih pemula gitu ya, kayak masih anak-anak gitu, remaja. Tapi kalau pengen kelihatan expert, pakainya I wasn't hungry. Okay. You were not enjoy. You were not enjoy. Bisa juga kamu bilangnya you weren't enjoy. No, you weren't enjoy. Okay? Next. Kita ngomongin past simple tense dalam regular verb. Sekarang nggak pakai verb be ya, jadi langsung subjek, langsung verb kedua. Verb kedua itu terbentuk dari dasarnya verb 1 ditambah ed atau ditambah ed di belakangnya. For example, Hanifah watch a movie. Tadinya si watch itu kata dasarnya itu adalah watch. Nah, ketika pengen dirubah ke verb kedua, kalian tinggal nambah
id-nya. Jadi watch. Asalnya watch jadi watch. Oke. Next. Regular verb past simple tense. Dalam bentuk apa? Bentuk pertanyaan. Kalau dalam bentuk pertanyaannya kayak gimana? Kalian harus pakai did. Ingat kan ya di tabel yang kemarin-kemarin, kalian harus pakai did, lalu subjek dan juga verb pertamanya. For example, Hanifah watch a movie. Okay. Itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk positif. Contoh dalam bentuk positifnya, kata dasarnya yaitu Hanifah watch a movie. Lalu kita bikin dalam bentuk pertanyaan. Formasinya did-nya ditambahkan di depan, lalu subjek, lalu verb dalam bentuk pertama. For example, did Hanifah watch a movie? Nah, did-nya jangan lupa masukin di pertama, lalu si subjeknya Hanifah, lalu verb satunya watch, lalu jangan lupa pakai tanda tanya. Karena apa? Karena kalimat tanya. Kan aneh ya kalau misalnya kalimat tanya tapi nggak pakai tanda tanya. Itu yang bikin kalian sangat bertanda tanya, oke, akan kalimat tersebut. Jawabnya gimana? Ngejawabnya gampang, yes, she did, atau no, she didn't. Oke, next. Gampang ya. If you still confusing, you can repeat this video. Oke, enjoy. Nah, sekarang dalam bentuk irregular verb. Dalam bentuk irregular verb-nya juga gampang, tinggal subjek lalu verb kedua. Tapi bedanya kalau irregular verb itu kita nggak bisa sembarangan ngasih ed di belakang si verb pertama yang akan kita rubah ke verb kedua. Karena apa? Namanya juga irregular verb, verb yang anomali gitu ya, berbeda dari verb yang lainnya yang biasanya pakai ed itu bisa, sekarang yang ini pakai ed itu nggak bisa. Misalnya Mega eat with you. Nah, asalnya verb satunya tuh eat nggak bisa ditambahin, misalnya tambah eat lalu id itid, nggak bisa ya, ora iso nggak bisa. Jadi kalian harus terpaksa menghafal irregular verb yang ada di kamus dalam bahasa Inggris. Jumlahnya sedikit kok, tinggal hafalin ya. Jadi jangan sampai kalian nulis Mega eated with you, gak bisa. Iya kan Pak, verb 2 tambah id, verb 2 itu terdiri dari verb 1 tambah id, iya benar. Tapi kalau irregular verb itu kalimatnya nggak bisa ditambah id. Jadi formasi verb 1 dan verb 2 nya itu nggak bisa tambahin id, harus kata yang baru. Contohnya eat jadi eat gitu. Masih banyak lain-lainnya. Oke, next. Oke, simple past tense dalam bentuk negatif. Dalam bentuk negatif gampang juga, semuanya gampang ketika kalian sudah mempelajari materi bagaimana cara menguasai tenses yang cepat dan efektif ya. Jadi ini lebih gampang, tinggal ngotak-ngatik posisi ya. Kayak main apa teh yang sepak bola manajer gitu. Jadi si pemainnya digeser-geser. Nah, kayak gini lah. Tenses juga kurang lebihnya ya. Oke, look at here. Subject plus did plus not plus verb 1. Oh, gampang. Ternyata harus ada did dan not-nya. Karena apa? Karena negatif. Jadi kalian harus ingat ya selama sisa kalian hidup di dunia ini, ketika kalimat itu negatif harus pakai not. Oke, good. For example, I did not eat. Saya tidak makan, atau bisa digabung dengan I didn't eat. I didn't eat itu lebih bagus. Kalian masih ingat kan tabel yang di bawah kanan ini? Ketika tabelnya to do dalam bentuk kedua,
waktunya kedua itu masa lampau, berarti semuanya pakai did. Jadi si subjeknya I, we, you, they, he, she, it itu semuanya pakai did ya, nggak pakai do, tapi pakai did karena kita ngomongin masa lampau. Oke, good. Nah, question form dalam bentuk pertanyaannya. For example, subject, was atau were, dan juga verb pertama. Oke, itu bentuk positifnya. Tapi ketika bentuk negatifnya tinggal dipindahkan. Si was, were-nya kalau dalam bentuk positif itu ada setelah subjek. Tapi ketika dalam bentuk pertanyaan, formasi pertanyaan, was, were-nya itu ada di depan dan si subjeknya berada di tengah setelah was, were, lalu ditambah verb 1, ya kan? Oke, yang tadinya kita lihat tuh yang contoh pertama yang positif itu he was happy, tapi dalam bentuk pertanyaannya si was-nya pindah ke depan, was he happy? Oke, lalu dalam pengucapannya pun berbeda ya. Kalau positif itu biasa nadanya itu datar, he was happy. Tapi dalam bentuk negatifnya kita rada naik gitu ya, agak ngegas sedikit. Was he happy? Was he happy? Oke, kalau yang tadi he was happy. Kalau yang pertanyaan was he happy? Naik ke atas. Was he happy? Kayak kita ngeinterogasi orang gitu kan ya. Contoh yang kedua, they were it. They were it. Itu dalam bentuk positif, tapi ketika bentuk pertanyaannya si word-nya pindah ke depan, were they it? Were they it? Were they it? Okay, good. Next, WH question form. Oke, ini agak kecil ya tulisannya, sorry ya. Semoga kalian bisa lihat ya. Formasinya taruh dulu WH questionnya, lalu did, lalu subject dan juga verb pertama. Di sini ada what, when, where, dan why. Lalu didnya jangan lupa, did semua ya, mau apapun itu questionnya harus pakai did. Lalu jangan lupa imbuhkan subjek dan juga verb pertama. For example, what did you do last week? Okay. When did you get taxi last night? Where did he breakfast? Why did you love her? Something like that. Okay, semuanya pakai did, jangan lupa ya, dalam bentuk past simple tense. Next, past continuous tense. Oke, setelah ini kita pulang ya. Oke, this tenses we can use for an action ongoing in the past. Jadi past continuous tense ini digunakan ketika suatu kegiatan berjalan di masa lalu dan berakhir juga di masa lalu. Jadi nggak merembet sampai sekarang karena udah dimulai dan diakhiri pada masa lalu. Oke. Next, formulanya. Jangan lupa harus ada subjek, lalu auxiliary verbnya was or were, lalu verb 1 ditambah ing atau verb ing kalau kita kenalnya, yang kita istilah umumnya seperti itu. Tapi yang paling bagus adalah verb ing. Oke. Contohnya, I was reading in the home 15 minutes ago. I-nya itu subjeknya. Kenapa harus was nih? Lihat ada di tabel ya. Nih ada tabel to be dalam bentuk kedua. Kalau bentuk kedua ketika si subjeknya I, kita pakainya was. Kalian udah hafal kan ya? Udah pasti hafal lah ya. I was reading. Nah, reading kata dasarnya itu verb satunya adalah good, read.
karena harus pakai ing, jadi ditambahin reading. Lalu kata keterangannya. Lalu yang kalimat yang kedua, Hanifah and Mega were learning at 3 am. Kenapa? 3 p.m. Kenapa dia pakai were nggak pakai was, Pak? Karena lihat dulu nih, ada dua orang. Siapa di sini? Ada Hanifah dan juga Mega. Mega dan Hanifah berarti she. Berarti ada dua orang. Berarti masuknya ke they. They pakainya apa di situ di kolom? Were. Oke, gampang kan? Menentukan was dan were. Iya, gampang, pasti mudah ya, karena kalian udah hafal tabel yang kita bikin pada minggu-minggu sebelumnya. Oke, next. Sekarang dalam bentuk negatif. Negatifnya gimana? Jangan lupa seumur hidup kalian dalam dalam seumur hidup kalian, jangan lupa kalau negatif itu harus pakai not. Oke, not itu negatif. Formulanya subject, was or were yang tadi aja, cuman ditambah not sebelum verb ing-nya ya. Gampang. Contohnya, I was not reading in the home 15 minutes ago. Saya tidak membaca di rumah pada 15 menit yang lalu. I-nya itu subjek, was-nya auxiliary verb-nya, not-nya itu menyatakan negatif, lalu verb ing-nya sebagai main verb-nya. Oke, kita percepat karena udah mulai adzan. Oke. Hanifah and Mega were not learning at 3 p.m. Jadi harus ada tambah not setelah were atau was-nya untuk menandakan kalian bikin kalimat negatif. Oke, come on. Oke, sekarang kita ngomongin past continuous tense dalam bentuk pertanyaan. Gampang, seperti yang sudah-sudah. I was reading in the home 15 minutes ago. Itu bentuk positifnya. Tapi kalau pengen negatifnya, kalian tinggal ngerubah posisinya doang. Yang tadinya I was jadi was I. Oke, gampang. Was I reading in the home 15 minutes ago? Jangan lupa nadanya naik, oke? Naik. Kayak kalian lagi marah ke siapa gitu kan ya, naik kan nadanya. Next, contoh selanjutnya. Hanifah and Mega were learning at 3 p.m. Itu bentuk positif. Kalau negatifnya gimana? Tuker posisinya biar gak cangkel ya. Berarti si were-nya di depan, si subjeknya di belakang, biar gak pegel kan ya. Masa di depan terus, ganti ke belakang gitu kan ya. Were Hanifah and Mega learning at 3 p.m. Good. Gampang kan ya. Kalau positifnya tadinya si subjeknya di depan, kalau negatif si auxiliary verb-nya pindah ke depan. Oke, good. Karena kenapa harus pindah-pindah? Karena mereka punya nyali yang berbeda-beda. Kalau si subjek itu dia beraninya di positif, kalau si auxiliary verb itu beraninya di negatif. Jadi punya masing-masing itu punya daerah kekuasaannya gitu ya. Oh, ini bagian negatif, berarti gua nih yang di depan gitu. Oh, ini positif, gua yang di depan, kata si subjek tuh. Lu di belakang, ngomong ke auxiliary verb-nya gitu ya. Gampang biar mudah diingat. Oke. WH question-nya gampang kayak tadi. Ketika kamu punya what, who, where, and why, jangan lupa pakai was or were-nya ya. Lalu subjek dan juga verb ing-nya. Jadi subjeknya ditaruh di tengah setelah was or were-nya karena dia bentuknya pertanyaan. Dan kenapa harus pakai was dan were? Kita tergantung dari si subjeknya. Kan kita udah tahu tabelnya ya. Kalau sama subjeknya apa, pakainya was atau were, gampang kan? Kalian sudah menguasai. Oke, good. Contohnya, what were you doing last week? Who were the children staying with? Where was eating 5 minutes ago? Where was she sleeping in the kitchen? Okay, sorry. Something like that ya. Jangan lupa formasi dan intonasi ketika kalian bikin
kalimat pertanyaan. Okay, thank you for coming. If you still confused what I said, you can repeat again and repeat again, because the repeat method is very important, and it's a good method for you to learn in the outside of the class. Thank you for coming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Okay, bye bye.